Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini masih akan mengomentari ceramah para kabib yang kemarin di acara Haul Kabib Soleh Tanggul. Kali ini saya akan mengomentari ceramah Bos Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Assegaf. Ada dua pernyataan dari Bapak Taufik Assegaf terkait ada Malik menjadi menteri ini berkat keramat dari Kabib Soleh Tanggul. Kemudian yang kedua terkait bahwa orang yang hasut adalah orang yang melihat sesama muslim diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti menurut Taufik Assegaf bahwa saat ini para kiai, para kabib lagi diadu domba. Nah, dari dua pernyataan Taufik Assegaf ini akan saya komentari satu persatu. Apakah Taufik Assegaf ini justru melakukan politik adu domba seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, di mana Solah Al-Bakri dalam kitab Tarikh Hadramaut pun menjelaskan secara panjang lebar terkait tokoh-tokoh Balawi dalam merebut kekuasaan di Hadramaut pun memakai politik adu domba. Jadi maling teriak maling, PKI teriak PKI, dan ini persis gaya yang dipraktekkan kabib-kabib yang ada di Indonesia. Mereka pencuri nasab Rasulullah justru menuduh kami-kami orang yang meluruskan ini justru disebut sebagai begal nasab. Nah, itu bagian dari strategi politik adu domba. Orang yang awam akan terkecoh. Orang yang awam akan menilai bahwa kami-kami justru orang yang hasut. Padahal kami ingin meluruskan bahwa Habib Alawi bukan keturunan Rasulullah. Itu saja. Nah, sebelum saya panjang lebar mengulas terkait ceramah Taufik Assegaf, maka akan saya tampilkan dulu cuplikan ceramah dari Bapak Taufik Assegaf sebagai bahan materi. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Padahal yang minta doa sama Habib Soleh ini menteri-menteri, Pak. Ada Malik itu mulai jadi wali kota sampai gubernur sampai jadi wakil presiden. Udah terfitnah ada Malik itu mau dilengsarkan kata Habib Soleh. Naik terus. Tapi meninggal Habib Soleh. Ya sampai di situ. Kalau enggak bisa jadi presiden tuh ada Malik tuh. Masya Allah. Al-Bakhil madmum wal hasid maghmum. Orang yang hasud selalu dia dalam keadaan gelisah. Hati. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul. Atau penyakit hasud. Tahu hasud enggak? Kelihatan ada saudaranya muslim lebih diangkat derajatnya Allah, rezekinya lebih lancar. Sakit hati. Padahal enggak ngerugikan dia. Sakit hati. Oh, ini Habib-Habib nih. Kabib-kabib nih. Mukibin nih. Sakit hati. Nah, begitu juga. Nih, enggak bu, kiai-kiai diteror, dicaci. Hati-hati. Al-hasid maghmum, orang yang hasud selalu gelisah hatinya. Enggak ada beres-beresnya. Al-hasud la yasud, usahanya orang hasud enggak akan sukses, percuma. Enggak akan sukses. Penyakit hasud akan menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Taufik Assegaf dengan PD-nya mengatakan bahwa ada Malik itu menjadi menteri berkat keramat dari Habib Soleh Tanggul. Nah, setelah ada Malik itu setelah ada Malik itu menjadi menteri, kemudian Habib Soleh Tanggul meninggal. Kalau Habib Soleh tidak meninggal, itu bisa jadi presiden, kata Taufik Assegaf. Nah, di sini sangat sangat menggelikan. Jadi seakan-akan pangkat atau derajat seseorang itu digantungkan dengan keramat
wali. Jadi saya pikir kalau kita mengacu pada ucapan Taufik Assegaf, nasib Adam Malik itu ada di tangan Habib Soleh Tanggul. Terbukti Taufik Assegaf kan mengatakan pada saat itu Adam Malik itu sudah terancam posisinya, sudah tersandung kasus, mau digulingkan. Tetapi berkat Habib Soleh Tanggul, akhirnya Adam Malik melejit eh, jabatan politiknya sehingga menjadi menteri. Nah, setelah Adam Malik menjadi menteri, kemudian Habib Soleh Tanggul meninggal. Andai tidak meninggal, ini Adam Malik mungkin menjadi presiden. Jadi seakan-akan eh, jasa, jasa, jasa Habib Soleh Tanggul ini terhadap Adam Malik begitu begitu tinggi. Padahal ketika kita melihat sejarah bahwa mengenai klaim Adam Malik menjadi menteri berkat dukungan atau doa dari Habib Soleh Tanggul, hal ini merupakan bagian dari narasi sejarah lisan yang populer di kalangan pecandu literatur manaqib atau sejarah tokoh-tokoh religi di Indonesia. Ini hanya kabar-kabar semacam ini hanya dari lisan ke lisan. Mungkin sesekali Adam Malik itu pernah berkunjung ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Berhubung Adam Malik itu seorang pejabat negara, maka dicatutlah namanya. Untuk apa? Ya untuk menghebatkan Habib Soleh Tanggul. Orang cuma datang berkunjung ke rumahnya kemudian dicatut di situ menjadi menteri berkat keramat Habib Soleh Tanggul. Kan itu sudah ciri khas Balawi semacam itu. Karena apa? Karena jika kita meninjau dari kacamata historiografi formal dan rekam jejak politik Adam Malik, terdapat beberapa poin objektif yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah konteks politik Adam Malik adalah tokoh politik yang sudah mapan jauh sebelum era 1960-an. Masa di mana Habib Soleh Tanggul mulai banyak dikenal secara luas. Jadi perlu diingat bahwa Adam Malik itu aktif di dunia politik itu sebelum Habib Soleh Tanggul itu dikenal secara luas. Maka klaim bahwa Adam Malik reputasi dalam politiknya itu melejit berkat Habib Soleh Tanggul itu salah alamat. Itu hanya klaim sepihak. Nyatanya Adam Malik itu aktif di dunia politik sebelum Habib Soleh Tanggul namanya dikenal luas, yaitu di era 1960-an. Adam Malik adalah pendiri kantor Berita Antara, tokoh kunci dalam peristiwa Rengas Dengklok, dan anggota Partai Murba. Karir menterinya dimulai pada era Soekarno, yaitu menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 1963 dan berlanjut ke era Soeharto sebagai Menteri Luar Negeri tahun 1966. Kemudian yang kedua, narasi pertemuan di Tanggul. Cerita yang sering beredar di media sosial atau buku-buku manaqib menyebutkan bahwa saat Adam Malik sedang dalam masa sulit secara politik atau merasa terancam keselamatannya, ia berkunjung ke rumah Habib Soleh di Tanggul, Jember. Ini menurut kabar lisan antar lisan. Nah, dalam narasi tersebut, Habib Soleh mendoakan atau mengisyaratkan bahwa Adam Malik akan menjadi orang penting atau menteri atau wakil presiden. Kemudian yang ketiga, sudut pandang sejarah secara akademis. Sulit untuk memverifikasi klaim berkat dukungan ini karena kurangnya bukti dokumenter. Tidak ada catatan dalam memoir resmi Adam Malik, yaitu Mengabdi Republik, yang secara spesifik menyebutkan bahwa pengangkatannya sebagai menteri adalah hasil langsung dari arahan atau dukungan politik Habib Soleh. Jadi dalam buku memori pribadi Adam Malik, ini tidak memuat terkait Habib Soleh Tanggul adalah orang yang paling berjasa atas reputasi politiknya Adam Malik. Ini enggak ada. Sehingga ketika Bos Robitoh Alawiyah ini membuat satu pernyataan bahwa Adam Malik itu menjadi seorang menteri berkat
keramat dari Habib Soleh Tanggul, didoakan Habib Soleh Tanggul. Andai Habib Soleh Tanggul tidak meninggal duluan, maka kemungkinan besar Adam Malik menjadi presiden. Itu adalah kabar hoax. Itu adalah klaim sepihak. Terbukti dalam buku memori pribadi Adam Malik tidak memuat terkait hal tersebut. Kemudian faktor geopolitik. Pengangkatan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 ini lebih banyak dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, di mana Adam Malik dianggap sebagai tokoh sipil yang memiliki koneksi internasional kuat dan sikap anti komunis yang sejalan dengan Orde Baru. Itu satu, bahwa apa yang disampaikan oleh Bos Robitoh Alawiyah terkait Adam Malik menjadi seorang pejabat negara itu berkat dukungan dan doa dari Habib Soleh Tanggul itu kabar hoax. Nyatanya tidak ada sejarah yang mencatat terkait hal itu. Itu hanya nyatut-nyatut saja sudah menjadi ciri khas orang Balawi, di mana ada orang berpengaruh ya akan dicatut. Untuk apa? Ya untuk menghebatkan Balawi itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait pernyataan Taufik As-Segaf terkait orang-orang yang mengkritisi para kabib. Ini dianggap sebagai para pengadu domba. Dan para pengadu domba atau orang hasut ini hidupnya tidak tenang. Jadi tidak ada beres-beresnya menurut Taufik As-Segaf. Ketika kami muncul orang-orang yang sepemahaman, orang-orang yang meneliti nasab Balawi, bahwa nasab Balawi adalah nasab hasil cangkokan. Karena dalam kitab dasar nasab Balawi tidak ada yang bernama Ubaidillah sebagai moyang Balawi. Kemudian membuat satu tokoh palsu yang bernama Ubaidillah. Ini bukti bahwa Balawi adalah orang atau klan yang sengaja mencangkokkan nasab untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Nah, kami ini tujuannya meluruskan, memberi pemahaman kepada publik bahwa selama ini ratusan tahun ulama-ulama Indonesia meyakini bahwa para kabib-kabib yang ada di Indonesia merupakan keturunan Rasulullah. Itu adalah klaim semata. Bahkan ketika diminta untuk membuat atau untuk menunjukkan satu bukti, ini tidak bisa. Sampai kapanpun orang-orang Balawi tidak bisa menunjukkan bukti verifikasi atas kebenaran bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Tak hanya di Indonesia, dulu di Hadramaut pada saat kedatangan awal orang-orang Balawi di sana ngaku sebagai keturunan Rasulullah pun masyarakat Hadramaut tidak mempercayainya. Bahkan sampai kemudian minta dukungan kepada Qadhi atau hakim dari Basrah pun tetap masyarakat tidak mempercayainya. Karena apa? Ya karena tidak bisa menunjukkan data sejarah, tidak bisa. Nah, dari awal Balawi tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka keturunan Rasulullah. Ini sudah menjadi sangat jelas bahwa Balawi bukan keturunan Rasul. Nah, ketika kemudian kami membuka sejarah yang sebenarnya, kemudian justru dituduh sebagai orang hasut. Orang hasut ini tidak ada beres-beresnya, hidupnya tidak tenang. Ini salah alamat. Justru kebalik itu. Orang yang memalsukan nasab Rasulullah itu adalah orang yang hidupnya tidak tenang. Kenapa saya sebut tidak tenang? Dihantui rasa salah sebenarnya. Karena sampai sekarang tidak bisa menunjukkan bukti. Nah, setelah dibuka terkait kedok Balawi, maka Balawi ini ya nggak bisa merem tidurnya. Jadi merasa terhantui, dibayang-bayangi oleh nasab palsunya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya orang-orang Balawi dan juga Mukibin ini bekerja sama membuat satu pernyataan framing untuk mengecoh orang-orang awam, sehingga orang awam ini akan kembali yakin bahwa Balawi merupakan keturunan Rasulullah. Tapi ketika kita melihat fakta, itu banyak
yang sudah sadar dan sudah banyak berbalik arah, yang tadinya muhibin sampai saat ini kemudian sudah tidak menjadi muhibin. Kita bisa lihat, jadi di sosmed juga sebagai satu bukti bahwa muhibin sekarang sudah sepi. Lah kalau soal di hall kemudian di situ terlihat sepertinya banyak, itu tak sebanyak dulu. Tak sebanyak dulu sebelum polemik nasab ini bergulir. Berarti kami-kami yang membuka kedok Balawi ini berhasil sudah banyak menyadarkan masyarakat, sudah banyak menyadarkan umat muslim, khususnya kaum Nahdliyin, karena yang begitu getol takzim setatim-tatimnya kepada dzurriyyah Rasulullah ya, orang Nahdliyin. Walau pada akhirnya ketipu juga, makanya untuk menilai seseorang apakah itu keturunan Rasulullah atau bukan, itu jangan dilihat dari satu pengakuannya kemudian gaya busananya. Kalau gaya busananya semacam itu kemudian kita percaya bahwa itu dzurriyyah Rasulullah. Nyatanya maaf ini orang-orang Balawi ini jarang sekali yang benar-benar mumpuni di ilmu agama. Kita bisa melihat bukti ceramah-ceramahnya ngaco, ceramah-ceramahnya hanya membahas terkait karomah-karomah moyang-moyangnya. Itu saja, tidak pernah membahas terkait kajian Islam yang sebenarnya. Karena apa? Ya minim ilmu, minim literasi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Taufik Asyikab itu merupakan gaya lama yang sudah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Balawi sebelumnya, selalu membuat politik adu domba. Jadi mereka itu membalikkan fakta yang sebenarnya adalah mereka yang justru memporak-porandakan NKRI. Kenapa saya sebut memporak-porandakan? Dari sejarah dipalsu, dari makam-makam dipalsu, dari pahlawan-pahlawan nasional diklaim sebagai keturunan Balawi. Ini kan awal dari cara memporak-porandakan Republik Indonesia. Ketika sejarah sudah dipalsu, makam-makam tokoh-tokoh pahlawan kita diganti dengan nama tokoh-tokoh dari klan Balawi, maka kita akan kehilangan identitas diri. Setelah kita kehilangan identitas diri, mereka merasa menguasai NKRI. Mereka punya bukti makam-makam palsu yang diklaim sebagai tokoh-tokoh pejuang yang ada di Indonesia. Padahal ya itu klaim semata. Nah, setelah mereka berhasil memalsu sejarah, memalsu makam-makam dari tokoh-tokoh pahlawan kita kehilangan jati diri. Nah, apakah sampai saat ini kita akan diam, kita akan budek atau tidak mau mendengar terkait polemik nasab Balawi? Sementara kita mampu mengkaji, kita mampu meneliti, baik dari sisi sejarahnya, baik dari sisi ilmu genetik, dan ini sudah seringkali dikupas oleh Dr. Sugeng bahwa Balawi merupakan keturunan Yahudi Askenazi, bukan keturunan Arab. Padahal syarat sebagai keturunan Rasulullah kan harus Arab dulu. Sementara Balawi itu Arab saja bukan. Bagaimana bisa kemudian ngaku sebagai keturunan Rasul? Jadi banyak Balawi ini memalsukan sejarah, kemudian sampai akidahnya saja ganti palsu. Dalam kitab Tanbihus Shahi, di sana kan pengarang dari kitab Tanbihus Shahi mengatakan orang-orang Balawi itu adalah orang Syiah Rafidhah. Kalau kemudian menampakkan diri sebagai orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i, itu hanya taqiyah, sebuah penyamaran untuk mengecoh publik, agar publik itu mau menjadi pengikutnya, agar publik itu percaya bahwa mereka adalah orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i. Pada kenyataannya ya itu hanya sebuah strategi saja. Nah, dari track record orang-orang Balawi yang begitu culas, yang begitu licik,
Maka sebagai pribumi kita harus waspada. Bukan malah kita menjadi pengecut, menjadi getibalnya Ba'alawi. Orang pribumi kita, negara kita, bangsa kita lagi dijajah, kok kemudian menjadi mukibin dan membela imigran dari Yaman, ini kan kebangetan. Dan semoga orang-orang yang sampai saat ini masih buta mata hatinya segera dibukakan oleh Allah dan sadar bahwa Ba'alawi tak seperti yang engkau kira sebagai keturunan Rasulullah. Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah dan nasabnya adalah nasab palsu. Dan orang yang berani memalsukan nasabnya ke Rasulullah maka harus kita perangi bersama-sama. Karena itu sama saja merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa harus diperangi? Keturunan Rasulullah ini pada dasarnya kan akhlaknya, terus secara keilmuan ini ya luas. Nah, kalau orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah kemudian ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian akhlaknya bejat, keilmuannya minim, ini kan sama saja menghina Rasulullah. Maka pandangan publik akan berkata begini, masa sih keturunan Rasulullah akhlaknya bejat? Masa sih keturunan Rasulullah kok ilmunya minim? Kalau ceramah isinya dongeng dobol terus. Nah, ini kan sama saja merendahkan Rasulullah. Sementara keturunan Rasulullah yang asli itu mumpuni di keilmuan. Kemudian secara akhlak itu berakhlak seperti halnya akhlak kakeknya, yaitu akhlakul karimah. Itu saja kritik dari ceramah Bapak Taufik Asek dan Bos Robito Alawiyah bahwa klaim Adam Malik itu sukses di dunia politik berkat doa dari Habib Soleh Tanggul itu berita hoax. Karena pada kenyataannya Adam Malik itu sudah malang melintang di dunia politik jauh sebelum Habib Soleh Tanggul itu dikenal luas. Dan di memori pribadi, buku memori pribadi dan di buku memori pribadi Adam Malik itu tidak memuat kisah terkait Adam Malik mendatangi rumah atau kediaman dari Habib Soleh Tanggul kemudian minta doa, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, menuduh kami-kami orang yang meluruskan sejarah, orang-orang yang meluruskan nasab Rasulullah dan dituduh sebagai orang yang hasud. Ini adalah gaya politik Ba'alawi sejak masa dulu, dan kita pribumi harus cerdas dan waras, jangan terkecoh dengan ocehan-ocehan orang-orang Ba'alawi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.